saya belajar kitab sama beliau mulai dari kitab Risalatul Jami'ah, kitab yang paling mendasar, sampai kitab Minhaj. Nah, kita belajarnya itu kepada Al-Habib Ali Al-Masyhur. Zubad semuanya bait demi bait kita baca dan kita kaji dan kita pelajari di hadapan Al-Habib Masyhur. Begitu juga kitab-kitab lainnya, semuanya kita baca di hadapan beliau. Terus beliau tuh ngumpetin apa yang dia punya, ngumpetin kebaikannya, menyembunyikan keistimewaan dia lebih daripada kita menyembunyikan kejahatan kita. Diumpetin itu kewalian dia, keilmuan dia, kesolehan dia, kebaikan dia diumpetin. Bahkan dari dirinya sendiri dia nggak berasa dirinya orang baik. Dia nggak berasa dirinya orang baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ma ba'd, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ini malam kita dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habib Alwi tadi nanya, ini malam pembukaan majelis emang? Dia bilang masalahnya nggak pernah ditutup, jadi nggak tahu kapan bukanya. Alhamdulillah, Masya Allah, Insya Allah Allah Ta'ala berikan kita berkah di majelis kita ini. Alhamdulillah kita kehadiran tamu yang mulia, tamu yang agung, Al-Habib Al-Allama Al-Habib Ibrahim bin Ali bin Abdul Qadir bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh Al-Habsyi, cucu dari Sahibul Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Mudah-mudahan kehadiran beliau membawa berkah kepada kita sekalian. Beliau dan beserta segenap rombongan yang bersama beliau di sini juga hadir tengah-tengah kita, Bapak Wakapolsek, Masya Allah, Barakallahu Fikum, dan juga ada Al-Habib Alwi wa akhina Al-Habib Husain bin Ja'far, dan segenap pengantin juga, Masya Allah, mubarakin, dikasih keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para asatidzah dari Majlis Silaturahim, warga, tetangga, masyarakat, lingkungan. Alhamdulillah, ini malam kita mengenang wafat dari guru kami yang mulia, gurunya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, guru para ulama, para masyayikh, Al-Habib Ali Al-Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Beliau, saya belajar kitab sama beliau mulai dari kitab Risalatul Jami'ah, kitab yang paling mendasar, sampai kitab Minhaj. Nah, kita belajarnya itu kepada Al-Habib Ali Al-Masyhur. Zubad semuanya bait demi bait kita baca dan kita kaji dan kita pelajari di hadapan Al-Habib Masyhur. Begitu juga kitab-kitab lainnya, semuanya kita baca di hadapan beliau. Subhanallah. Tapi beliau adalah seorang ulama yang bukan cuma ngajarin fikih, bukan cuma ngajarin ilmu, tapi ngajarin kita tuh bersama ilmu, ngajarin kita tawadhu, ngajarin kita untuk merendah, ngajarin kita untuk berasa diri kita tuh nggak punya apa-apa. Itu waktu kita belajar kitab Minhaj, yang merupakan kitab tuh yang mentahqiq Minhaj adalah menjadi seorang mufti dalam mazhab Imam Syafi'i. Itu beliau bilang, ini sekarang nih kita belajar kitab karangan Imam Nawawi, kitab Minhaj, kitab agung. Tapi asal tahu saja, saya sebagai guru nggak punya kelayakan untuk mengajar. Begitu. Dan muridnya juga kita nggak punya kelayakan untuk belajar. Jadi gurunya nggak layak, muridnya kagak layak. Begitu. Akan tetapi inda darurat tubahul mahzurat. Ini saya nih guru adalah guru darurat, dan kalian murid darurat untuk belajar ini kitab. Terus beliau bilang, ini bukan i'tiraf, la hadil haqiqah. Ini bukan i'tiraf dari saya, tapi ini adalah hakikat dari saya. Syekhna Al-Habib Umar, beliau bilang tuh Al-Habib Masyhur, dalam menyajikan ilmu, dia menyajikan ilmu yang rumit, yang ruwet, itu disajikan tuh dengan bahasa yang simple hingga bisa dimengerti bahkan oleh orang awam. Bisa dimengerti oleh orang awam. Minhaj yang kita tahu tuh ruwet, sulit, rumit, tapi disajikan oleh Al-Habib Masyhur kepada kita seolah-olah itu udah kayak kitab Safina aja, kayak mudah aja, begitu aja disajikan oleh beliau. Itu beliau ngajarin kita tentang jenazah, cara mandi jenazah. Itu ngajarin kita dengan teori seolah-olah tuh kita ngelihat jenazah depan mata kita, saking gamblangnya dijelasin oleh beliau. Ngajarin kita tentang haji, itu seolah-olah kita perasaannya kayak dibawa ke alam haji oleh beliau radhiyallahu anhu arda. Wahakadha. Dan beliau adalah seorang pejuang sejati, jalan kaki buat ngajarin murid dari Masjid Jami' di bulan Ramadan, lagi panas-panasnya, itu datang tuh ke Masjid Taqwa, dari Jami' ke Masjid Taqwa dalam keadaan berpeluk keringetan. Sampai ke sana karena Ramadan, ya siang-siang itu
Ramadan tuh nggak tahu kenapa tidur paling enak emang di bulan Ramadan. Itu begitu nyampe ke sana Masjid Taqwa mau ngajar, murid-muridnya masih pada molor semuanya, masih pada tidur semuanya, kita angkatannya kita. Nah ini tidur. Wal Habib masyhur, walah ngomel, walah marah. Dan itu kalau bulan Ramadan udah hampir setiap hari kayak begitu dah kasusnya. Jadi kalau dia mau masuk tuh ke ruangan ngajar, ya kita memang ruangan ngajar, ruangan tidur di situ-situ juga. Serba terbatas semuanya. Itu kalau beliau masuk tuh, nah beliau udah berbunyi Allah, 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 Allah. Sehingga tuh yang lagi pada tidur buak, bangkit, panik. Begitu berdiri di pintu, pintunya pas ada di tengah ruangan. Berdiri di samping kanan kiri pintu. Itu Habib masyhur masuk, ngasih salam, nggak tengok kanan, nggak tengok kiri. Assalamualaikum, masuk. Jalan ke tembok paling ujung di ruangan itu. Begitu berbalik, begitu Habib masyhur jalan ngelewatin kita, dia semua gerubuk keluar dari kamar. Berbalik ruangan itu kosong. Paling ada satu orang yang udah siap. Nah itu beliau udah terima apa namanya setoran hafalan, 1 orang, 2 orang, 3 orang begitu. Itu sekali datang dalam keadaan berpeluh, mendapati kondisi kayak begitu juga, nggak komplain, nggak apa. Terus dia nanya, maafin nih, maksud suara agak ngos-ngosan, keringetan. Kenapa? Soalnya saya dari Masjid Jami, nggak ada tumpangan yang naikin saya begitu mobil atau motor ke tempat ini, sehingga beliau jalan sekitar 1,5 kilo atau 2 kilo jalan kaki. Dalam usia tersebut udah cukup tua dan kakinya pun juga sakit. Itu beliau jalan kaki untuk ngajarin kitab ilmu. Subhanallah, nggak cari uzur. Kan orang bilang oh, panas, lagi puasa, siang bolong, dapetin murid juga paling lagi pada tidur, ya nggak ada kendaraan, mazur, nggak ada uzur dalam beliau, nggak ada liburnya. Dalam mengajar nggak ada liburnya, dalam berdakwah beliau nggak luput daripada sholat jamaah. Seumur hidupnya nggak pernah luput sholat berjamaah. Bahkan tuh udah rutin jamaah subuh tuh di Masjid Jami', nggak pernah luput hal tersebut. Beliau pernah sakit, waktu beliau sakit itu akhirnya beberapa minggu sholat subuhnya di rumah karena habis operasi kakinya. Itu keluarganya pada nangis, bilang kenapa? Bilang ini suami kami, ayah kami itu puluhan tahun kami nggak pernah lihat dia sholat subuh di rumah. Selalunya tuh sholat subuhnya di masjid. Seumur hidupnya kayak begitu. Radhiyallahu anhu ardahu. Hidupnya tuh sama kitab, hidupnya sama zikir, hidupnya sama ilmu. Sebagaimana dibilang tuh oleh Habib Abdullah bin Hazan Balfaqih, apa namanya, qad fatani min khiyarin nas kan rajulin ma farada dzikra tulal umri wal kutuba. Adzal Habib masyhur. Terus beliau tuh ngumpetin apa yang dia punya, ngumpetin kebaikannya, menyembunyikan keistimewaan dia lebih daripada kita menyembunyikan kejahatan kita. Diumpetin itu apa namanya kewalian dia, keilmuan dia, kesolehan dia, kebaikan dia diumpetin. Bahkan dari dirinya sendiri dia nggak berasa dirinya orang baik. Dia nggak berasa dirinya orang baik. Ketika cerita tentang hubbud dunia, dia bilang kulluna nuhibbud dunya, kadzdzab alladzi yaqulu anni ma uhibbud dunya. Kita semuanya pecinta dunia. Bohong kalau ada orang bilang saya nggak cinta dunia. Radhiyallahu anhu arda. Padahal beliau itu adalah pejuang sejati. Di masa di Hadramut dalam tekanan penindasan komunis. Di masa itu ayah beliau diculik dan terbunuh dan nggak ketahuan kuburannya di mana. Hadzal Habib masyhur tetap berada di kota Tarim, nggak keluar. Dia bertahan di sana, menjalankan adat, kebiasaan para salafus saleh sebisa mungkin dia hidupkan. Kegiatan dakwah, khuruj dakwah ke sana ke sini dia yang mengelola. Begitu, majelis-majelis dia yang mengelola. Begitu apa namanya, di mana ada majelis ilmu dia hidupkan lagi. Rubat pun beliau mengajar di situ dengan segala keterbatasan yang ada, hingga begitu mulai dibuka daripada Rubat Tarim tersebut, komunis sudah pergi, langsung buka, jalanin sekarang proses belajar mengajar. Begitu, jangan tunggu apa-apa lagi, jalanin. Subhanallah. Sehingga beliau itu adalah khadimus salaf yang murni menghabiskan umurnya itu khidmah kepada salaf. Khadimul ilm, khidmah kepada ilmu. Dan beliau adalah khidmah kepada Tarim, menjaga kota Tarim. Orang yang fanatik kepada apa namanya kebiasaan dan akhlak dan sirah para salafus saleh. Nggak ada tawar menawar dalam hal begitu. Mungkin kalau orang yang katanya sekarang cendekiawan itu bilang ada kolot, ada katak dalam tempurung, ada kaku. Lah, ada bukan kolot, bukan apa namanya, bukan kaku, akan tapi ini adalah istiqamah, tamassuk dengan jalan para leluhur, dengan jalan para salafus saleh,
dengan jalan ayah dan keluarga beliau radhiyallahu anhum warḍahum ajma'in. Beliau adalah orang yang ahli pakar di dalam bidang fikih, dalam bidang nahwu. Umar bilang, saya dulu tuh mempelajari di awal-awal tuh sampai belajar nahwu tuh ada agak kesulitan. Sampai Habib Masyhur yang mengajar saya, sini deh saya ngajarin. Itu diajarkan sesuatu yang saya kira sulit, itu jadi mudah. Itu saya ngerti nahwu tuh dengan berkatnya Al-Habib Alil Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Subhanallah. Beliau ahli dalam ilmu nahwu, ahli dalam ilmu hadis. Jumpa dengan banyak ulama wal muhaddithin. Di antaranya jumpa dengan kakek kami Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Waktu kakek kami Habib Salim bin Ahmad bin Jindan datang ke negeri Hadramaut, ke Tarim itu, ditinggal di sana sekitar 2-3 bulan, itu bertepatan beliau hadir pernikahannya Al-Habib Alil Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Hadir zawajil Habib Masyhur, beliau hadir nikahnya Habib Masyhur. Bersamaan dengan nikahnya Habib Masyhur beliau hadir kakek kami. Dan belajar kepada para ulama dan para masyayikh, ahli dalam bidang falak, ahli dalam bidang sejarah, ahli di dalam dalam bidang ansab, ahlinya, sehingga beliau yang dipercayakan untuk memegang buku nasab syajarah tersebut, beliau yang diserahkan itu semuanya. Wah, kata dengan segala keilmuan yang bersanad, yang menyambung dan menguasai di dalam setiap bidang keilmuan tersebut, dan beliau adalah orang yang demikian tawadhu, orang yang demikian khusyuk, berusaha menyembunyikan apa yang dia punya, karena demikian besar tawadhu yang dimiliki oleh beliau. Intinya itu waktu hilang Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh, itu yang menjadi kepala keluarga adalah Al-Habib Alil Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, yang jadi kepala keluarga, yang menenangkan anak saudara-saudara dan adik-adiknya. Hingga tuh waktu beliau wafat meninggal dunia, Habib Umar cerita, beliau berceramah di Jabbana sana. Itu dulu waktu Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Syahab meninggal dunia, itu Al-Habib Abdullah bin Muhammad berceramah di hadapan jenazah ayahnya. Bilang, hari ini tahu gak yang meninggal siapa? Yang meninggal Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syahab. Sekarang kita baru berasa kalau kita ditinggal oleh Habib Alwi bin Abdullah bin Syahab dengan wafatnya Habib Muhammad. Waktu Habib Alwi meninggal, masih ada Habib Muhammad di tengah-tengah kita. Khalas, sama seperti Habib Alwi, begitu. Tapi ini hari Habib Muhammad meninggal, ya sekarang nih hari yang meninggal bukan cuma Habib Muhammad, Habib Alwi-nya juga meninggal. Beliau betul-betul kehilangan. Terus Habib Umar bilang, dan hari ini walaupun ayah saya Habib Muhammad bin Salim hilang, diculik puluhan tahun dan udah wafat meninggal dunia, kita nggak merasakan kepergian beliau selama ada Habib Ali Masyhur tengah-tengah kita. Dan ini hari beliau wafat, ini hari yang meninggal bukan cuma Habib Ali Masyhur, tapi wafatnya Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh rahimahumullah rahmatul abrar alaihim salamullah wa in kanu qad madaw fa dzikrun lahum baqi qad sya'a bin nagli sa'abki alaihim ma hayitu bi'abratin laha madma'un fil khadi yashhadu bithaqli. Yaqul Imam Al-Haddad laita dahiyatul fana bihizbi rada halat wa hizbul huda khulli. Masya Allah, andai kan kalau boleh berandai-andai, coba yang mati itu orang jahat aja, orang baik jangan mati, hidup selamanya. Kan tetapi sunnatullah, Allah bilang kepada Nabi Muhammad, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Wah, kata, ya mudah-mudahan Allah Ta'ala bisa hidupkan kita menempuh jalan mereka. Itu katanya Imam Al-Haddad, ahmilu nafsi mastata'tu ala iktifa sabilihimi hatta wasada fi ramli. Bukan cuma nangisin mereka doang. Bukan cuma ini kalau ada orang mati semua repot pasang status, semua repot pasang foto tuh orang. Ya begitu dikira, khalas udah menjadi murid yang yang berbakti, jadi pecinta lah. Itu namanya latah, yang kayak begituan. Akan tetapi itu ikut jalan mereka, tempuh jalan mereka selagi mereka hidup, dan setelah mereka wafat jangan bergeser dari jalannya mereka. Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib waktu dalam keadaan sakaratul maut, waktu wafat dia nangis. Terus ditanya, kenapa engkau nangis? Kakekmu Rasulullah, ayahmu Ali bin Abi Thalib, ibumu Fatimah Zahra, kenapa kamu nangis? Beliau bilang, akhaf an yuslaka bi ghair maslakihim. Saya takut dibawa ke tempat nggak bareng sama kakek moyang saya. Saya takut saya nggak nempuh jalannya mereka. Saya takut saya dianggap sebagai anak yang menyimpang dari jalannya mereka.
La ilaha illallah. Karena itu Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim. Ya Allah, matikan kita di jalan mereka. Yang mau mati di jalan mereka, hidupnya di jalan mereka. Hidupnya jalan mereka. Menempuh hidupnya mereka. Ibadatnya mereka, takwanya mereka, istiqamahnya mereka, hatta pakaiannya mereka. Itu katanya ulama begitu, bahwasanya man tahawan bil azya tahayya man dayya zayyah dayya siratah. Itu orang kalau udah ngegampangin pakaian dia, bakal ngegampangin pakaiannya, bakal ngegampangin apa namanya, sirah para salafnya radhiyallahu anhum wa radhahum ajma'in. Karena itu tempuh jalan mereka, sampai hal yang mendetail, sampai hal yang sekecil apapun, jangan keluar dari jalannya mereka. Khalil gadam bil gadam wahdharul ibtida', kata Al-Habib Ali. Man la salak fi tariq ahli tahiyya mawda' fa yafuru an nabi siru 'ala al-ittiba'. Khalil gadam bil gadam wahdharul ibtida'. Letakkan langkah kakimu di bawah langkah kaki mereka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tempuhkan kita di jalannya mereka. Dijadikan mereka, kita bukan cuma orang yang berbangga kepada mereka, tetapi dibanggakan oleh mereka di dunia dan di barzah mereka. Fi yaumil qiyamah ma'ahum wa fihim daiman fid daridh wal akhirat birahmatika ya arhamar rahimin. Sedikit kita baca tahlil untuk mereka tasbih. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la